Ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembacaan kitab Risalatul Jami'ah, di mana sebelumnya minggu kemarin kita telah mendengarkan tentang pembahasan sholat sunnah. Lalu pembahasan sekarang berikutnya adalah as-shaum. Insyaallah sebentar lagi kita akan menjumpai puasa di bulan suci Ramadan. Sekarang bulan Rajab, dikit lagi bulan Sya'ban, habisnya bulan makanya Nabi Muhammad ketika sudah masuk bulan Rajab, beliau mengiringi doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan, dan bantulah kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu, jauhkan kami daripada setiap hal-hal yang kau mudai, amin ya rabbal alamin. As-shaum, pembahasan puasa. Wa amma as-shaum wa huwa tsalits min arkanil Islam. Puasa adalah rukun ketiga daripada rukun Islam. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Secara syariat adalah imsakan jami' mufattirat min turu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyah makhsusah ala wajh makhsus. Secara syariat puasa itu adalah menahan diri kita dari setiap yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar, dari masuknya waktu subuh sampai ghurubi syams, masuknya waktu maghrib, dengan niat dan cara yang diajarkan. Apa dalil yang mewajibkan kita puasa? Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini kewajibannya turun pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW puasa 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Puluhan awaqis. Dari 9 kali puasa bulan Ramadan itu, semuanya itu kebanyakan 29 hari. Bulan Arab ini kan 28, 29, 30 itu jarang-jarang. Illa wahidan fakamil, kecuali daripada 9 kali tadi ada sekitar 30. Sebulan penuh berarti. Jadi selama 9 kali puasa Ramadan itu kebanyakannya 29 hari. Ada sekitar sebulan full 30 hari. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan Arab. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Qila li'annahu 'inda mawdi' ala rasul syuhur wafaqa hadha syahr syiddatul har. Dikatakan ketika orang Arab ingin menamakan bulan ini bertepatan dengan bulan yang sangat panas, makanya dinamakan Ramadan. Daripada Ramadan, apa Ramadan itu syiddatul har, panasnya. Jadi bulan Ramadan itu panasnya lain, panasnya di Arab. Kalau kita ya mungkin panas juga tapi tidak sepanas di sana. Kalau di sana tuh panas-panasnya, kalau dinginnya. Wakilah li'annahu yabidu banyak. Ada juga yang mengatakan dinamakan Ramadan karena Ramadan itu ya panas tadi, diibaratkan seperti bulan yang membakar dosa-dosa kita. Bulan yang itu membakar, menghapus daripada dosa-dosa kita. Nah, jadi rukun yang ketiga dari rukun Islam, bahwa imsakul ma'ruf adalah menahan diri dengan cara yang diajar oleh Islam. Wa minhun niyah, jadi antaranya adalah berniat kulli yaumin, niat setiap hari, wa tabitu minal lail, dan wajib untuk berniatnya itu di waktu malam hari kalau puasanya itu puasa wajib. Wa niyatus siyam wajibatun di kulli yaumin 'inda Imam Syafi'i rahimahullah min ba'di ghurubi syams. Untuk niat puasa ini, puasa Ramadan itu menurut Imam Syafi'i, kita kan mayoritas kita bermadzhab Imam Syafi'i, wajib niat setiap hari. Jadi apa? Malam ini masuk Ramadan, besok nak puasa. Wa itu shaumul ghadin.
Besoknya nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa besok. Nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahr Ramadan hadhihi sana lillahi. Jadi niat itu wajib tiap hari. Tapi menurut mazhab lain seperti mazhab Imam Malik menyatakan cukup sekali. Jadi aku pas masuk malam Ramadan langsung niat. Aku niat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah, cukup. Tapi itu mazhab siapa Imam Tapi kita diajarkan oleh guru-guru kita pakai gelo. Jadi ketika masuk nanti 1 Ramadan malam pertama itu kita niat dengan niatnya Imam Malik. Aku niat berpuasa bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Niat yang tadi juga dibaca. Aku niat puasa besok nawaitu shauma ghadin, puasa di bulan Ramadan besok karena Allah Ta'ala. Apa hikmahnya kata ulama? Kalau kita berniat dengan niatnya Imam Malik tadi, kalau seandainya kita lupa niat, lupa niatnya Imam Malik, itu sudah tertutup dengan niatnya Imam Malik tadi. Sudah tertutup. Namun tetap digodok. Tetap nanti digodok. Kenapa? Karena tetap menurut Imam Syafi'i tidak sah. Tetap digodok, tapi insya Allah kita tidak kehilangan pahalanya. Tetap menggodok sebagai hati-hati. Tapi tetap nanti digodok di luar Ramadan. Nah, kemudian wajib tabiid. Niatnya itu pada malam hari. Artinya apa? Waktu niat itu, kalau puasanya itu puasa wajib, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa nadar, ini wajib kalau. Maka waktu niatnya itu dimulai dari masuknya waktu maghrib, itu sudah boleh niat. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah itu waktu niatnya loh. Biasanya kita ini dibimbing niat apa? Habis sholat tarawih. Nawaitu shauma ghadin, dibimbing. Nah itu. Jadi masuk waktu boleh niat itu kapan? Dari masuk maghrib sudah boleh. Masuk maghrib kita niat boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kalau sudah lebih dari situ berarti apa? Tidak niat. Tidak niat. Nanti orang tidak niat tetap dia wajib imsak, tapi tetap dia harus berqada puasa. Itu kalau puasanya apa namanya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, fatasihnya walau nahara ila qabla zawal bi syarti alla yata'at muftiran min ba'di tulul fajar. Jadi misalnya kita nak puasa Senin Kamis, apa namanya? Lupa niat. Jam 8 pagi baru ingat. Boleh tak niat? Boleh. Dengan catatan dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia belum makan, belum minum, belum duduk, belum ngokok, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Boleh. Sampai kapan waktu niat puasa sunnah? Waktunya sampai sebelum masuk waktu zuhur. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib tadi sebelum masuk waktu subuh. Puasa sunnah sampai sebelum masuk waktu zuhur. Nah, untuk niat yang sempurna, dia apa namanya? Tetap dia niat di dalam hati. Namanya itu tempatnya di dalam hati. Walaupun misalnya kita dibimbing kan, dibimbing. Nawaitu shauma ghadin, tetap habisnya kita niat dalam hati. Tetap niat di dalam hati. Nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lafaz itu disunahkan. Wal imsak 'anil mufattirat. Kemudian menjaga diri kita dari setiap hal yang membatalkan puasa. Yaitu apa? Dengan sampainya air sesuatu, baik itu dari makanan atau minuman atau selainnya, ke jauh, ke rongga. Amidan aliman muhtaron, dengan sengaja, tahu dan kemauan dia sendiri. Jadi kalau dia bisa tidak sengaja, makan tidak sengaja, tidak batal. Kalau memang tidak sengaja, atau apa namanya, aliman, tahu dia. Kalau tidak tahu macam mana? Misalnya baru masuk Islam, orang baru masuk Islam,
langsung nyelok puasa. Apa namanya? Pagi-pagi dia minum kopi. Ya, oh tidak boleh. Nah, tidak tahu nih, yang kau tidak boleh makan, ya, yang kau tidak boleh makan, dia minum, tidak tahu, tidak apa-apa. Ya, uang ini apa? Jahil di dalam Islam, bodoh di dalam Islam, yang bodoh itu cuma dua. Siapa? Man qaruba ahluhu fil Islam, uang yang bermasuk Islam, sama nasya'a ba'idan anil ulama. Dia hidup di lingkungan yang tidak kata ustaz dan ulama di situ. Tapi kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang banyak ustaz, macam Masya Allah di Palembang itu di makmur dengan majelis, tidak udzur itu. Cuman dia beda kalau bertanya, tidak kalah belajar, tidak udzur. Jadi yang jahil ma'dzur itu apa? Uang yang masuk Islam, sama di tempatnya itu tidak kasih uang alim yang baca dia belajar. Ya. Mukhtar, kemauan dia sendiri, tidak dipaksa. Kalau misalnya dia dipaksa, misalnya ada yang ngancam dia nak makan apa tidak? Kalau tidak makan kebunuh. Makannya tidak batal, tapi ada syaratnya. Dipaksa itu ada syaratnya. Di antara syaratnya itu apa namanya? Uang yang mengancam dia, yang memaksa dia itu statusnya lebih kuat dari dia. Dia ancam muda kecil. Megang pistol mainan, tidak masuk. Tidak masuk. Terus apa namanya? Uang yang mengancam dia ini tidak main-main, memang benar. Kalau kita tidak makan dipujannya. Nah sudah, kita makan itu tidak batal. Tapi kalau misalnya main-main baik, tidak masuk. Ya, jadi ada syaratnya. Ya, menjaga diri dari hal yang membatalkan, baik dari makanan, minuman, kemudian jima. Ya, melakukan hubungan suami istri. Wa ilam yanzil, walaupun tidak sampai keluar. Ya, walaupun tidak sampai keluar. Wa idza jama'a amidan alim bi tahrim mukhtaran batala shaum. Nah, lagi orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri, banyak dapatnya. Apa dapatnya? Ya, yang pertama puasanya batal. Jadi dia dapat apa namanya? Selain dari puasanya batal, dia dapat 5. Nah, ini. Orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri, dia dapat 5 hal. Apa yang pertama? Luhukul ithm, dapat dosa. Kalau di bulan lain biasanya dapat pahala, hubungan suami istri pahala apa dosa? Pahala. Kita bersentuhan dengan istri, pahala. Di Ramadan siang hari dosa. Yang kedua, wujubul imsak, tetap wajib menahan diri. Yang mentang-mentang sudah batal, makan sekendaknya tidak. Tetap dia wajib. Ya, seperti orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Yang ketiga, wujubul ta'zir, dia dapat hukuman dari hakim kalau dia tidak taubat. Yang keempat, wujubul qada, wajib mengqada puasanya tadi. Yang sehari tadi dia batalkan, wajib. Yang kelima, ini yang berat, wajib bayar kafarah uzma. Kafarah uzmanya apa? Ada 3. Dan tidak boleh milih. Harus dilakukan secara berurutan. Dalam artian, yang pertama tidak mampu, baru boleh turun yang kedua. Yang kedua tidak mampu, baru turun yang ketiga. Apa yang pertama? Membebaskan seorang budak. Kata lagi sekarang, budak Palembang banyak. Tak kata pindah yang kedua. Apa? Puasa 2 bulan berurutan. Dalam artian apa? Kalau misalnya dia puasa, ya, sebulan, besoknya batal tanpa udzur, pulang lagi awal lagi. Berat. Harus berurutan. 59 hari ke 60-nya batal tanpa udzur, pulang lagi dari awal. Berat. Ya, 2 bulan berurutan. Tidak baca juga, tidak mampu juga, baru turun yang ketiga apa? It'am sittina miskin, menunjuk makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin berapa? 1 mun. Berapa 1 mun itu? Kira-kira 6 sampai 7 ons. Ya, kira-kira 6 sampai 7 ons. Jika orang miskin kalikan 60. Nah, jadi jangan coba-coba lah. Ya. Jadi kalau nak nyoba, sanggup ya tuhi, tapi jangan sampai nyawa. Jadi bulan Ramadan sudah jago jarak sama istri, ya.
Nah, yang tidak lemaknya lagi apa? Wa tajibu hadhil kafarah ala rajul la ala mar'ah. Kafarah uzma tadi itu cuma wajib untuk lanang, betina tidak ada wajib. Ya, lemak tidak ada wajib. Dosa dapat, yang 4 itu dapat, yang 5 tidak dapat. Ya, kafarah uzma tidak wajib. Wa tadzakarul kafarah bi takarruril ayyam, dan kafarah itu berlipat setiap kejadian. Misalnya dalam Ramadan 2 kali. 2 kali kafarah berarti. Oh, berat ya. Jadi sudah kalau Ramadan ini jago jarak dengan istri. Ya, jangan lalu yo sekedar ini be. Jangan apa namanya duduk berdua di kasur bahaya. Malam enggak apa-apa lanjut. Malam enggak apa-apa. Sampai maghrib baik. Ya, sampai maghrib baik. Ya, bahkan ada apa namanya? Ada cerita itu sebagian orang membatalkan puasanya dengan hubungan. Kalau kuat baik, kita lemas sudah. Ya, itu cerita baik. Ya, cerita. Ada wong soleh. Tidak tahan lagi. Wallahu a'lam. Ya. Nah, artinya apa? Jago jarak. Ya, jago jarak. Ya, yang betina juga jangan jahil. Ya, istri jangan jahil. Oh, ya. Mentang-mentang membayar kafarah dari suaminya dewek, jahil dia bahaya. Ya. Wal istimna bi mubasyarah, kemudian yang membatalkan puasa berikutnya apa? Istimna. Mengeluarkan air mani. Ya, mengeluarkan air mani. Amma idza kharaja min ghairi talabi ka ihtilam masalan fariidus shaum. Khulasatu masalah khurujul mani an antar bitir wa tarab. Masalah mengeluarkan air mani ada 2 pembahasan. Terkadang membatalkan puasa, terkadang tidak membatalkan puasa. Kapan membatalkan puasa? Yang pertama bil istimna. Sengaja-ngaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun. Dengan cara apapun batal puasa. Yang kedua, idza basyara imra'atahu min ghairi haid, ketika dia bersentuhan dengan istrinya tanpa penghalang. Ya, bersentuhan bukan jima, bukan berhubungan, bersentuhan. Ya, bersentuhan dengan istrinya tahu keluar batal. Yang kedua tidak membatalkan puasa. Kapan? Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyarah. Kalau keluarnya tidak sengaja. Contohnya di sini siapa? Karena dhari au fikri. Nengok cewek misalnya. Tiba-tiba keluar cewek, tidak sengaja. Tidak batal. Au fikir atau menghayal. Menghayal. Tapi dosa. Ya. Ramadan nengok cewek yang aurat dosa. Membatal lagi masuk apa? Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, rugi. Ramadan masih ada. Ya, Ramadan untuk bilang tidak batal. Apa namanya? Keluar tidak batal. Kalau tidak sengaja. Atau diantaranya apa? Mimpi basah. Ya, mimpi. Apa tidur? Tiba-tiba mimpi keluar. Batal lah tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Tidak sengaja. Yang kedua, idza kharaja bil mubasyarah walakin biha. Kalau dia bersenggolan dengan istrinya tapi ada penghalang. Ya, tapi dosa tadi. Ya, apa namanya? Yo, jago jarak. Dia jago jarak di bulan Ramadan. Yang terakhir yang membatalkan wal istiqa'a bil ihya, sengaja mudah. Ya. Apa istiqa'a? Talaq ta'ammud khurujul ghaib. Dia sengaja mengeluarkan muntah. Dia nyucuk tangannya ke zaman sudah muntah, batal puasa. Fayubtil walau kana qalilan, batal walaupun yang keluar itu sedikit. Karena ada hadis yang berbunyi man zara'ahu al-ghaib falaisa 'alaihi wadar wa man istabqa falyaqdi. Ya, siapa orang yang tidak sengaja muntah tidak wajib qada. Tapi orang yang sengaja muntah wajib dia qada. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Tapi dengan catatan yang apa? Muntah tidak sengaja. Itu dengan catatan in lam ya'ud li jawfihi minhu syai'un anna mufaddira bil isyan. Kalau apa namanya dia muntah tidak ada sisa yang masuk ke perutnya, tapi kalau ada yang masuk batal. Ya, jadi masalah muntah tadi kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja muntah tidak sengaja. Kalau seandainya tidak ada yang keluar, ya, apa namanya langsung dibersihkan dengan kumur-kumur, tidak ada sisa, tidak ada yang masuk, tidak batal. Tapi kalau dia muntah, habisnya ditelannya lagi, bekas muntah itu, ada sisa ditelan, ya, nanti juga apa namanya banyak sebenarnya pembahasan ini. Di antaranya menelan ludah, batal apa tidak?
Nelan ludah batal atau tidak? Ada perinciannya. Kalau ludah itu murni dari ludah kotor, tidak campur dengan apa-apa, tidak batal. Atau tidak keluar dari batasan mulut itu. Kalau sudah di luar, misalnya ludah dia gelas nih, keluarnya, kompornya, minumnya lagi, ludah dia lewat, batal. Kenapa? Karena sudah keluar dari batasan mulut. Yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau misalnya bercampur dengan misalnya darah, berdarah, itu langsung dia batal. Jadi kalau berdarah dia mana bersihkan kumur sampai bersih, baru dia ludahnya tidak batal. Nambah lagi kalau bercampur dengan banyu magian, batal. Jadi apa? Kalau ludahnya murni batal. Kalau nelan ludah batal, repot gitu, repot. Nah itu diantaranya. Allahu a'lam. Jadi kepada hati kepada